Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan ke-15, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Ya, di materi ketahanan nasional ini, ya, pada tanggal 29 Juni 2021, Mas Mbak semua, kita nanti akan mengetahui dari latar belakang ketahanan nasional, kemudian landasan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, terlebih dahulu kita akan mengetahui, ya. Yang pertama adalah latar belakang ketahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sudah sejak lama, Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain. Karena potensinya yang besar, dilihat dari wilayahnya yang luas, dengan kekayaan alam yang banyak. Kenyataannya, ancaman datang tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan bangsa tercapai, dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa ya, negara kita itu sebagai negara incaran sebenarnya, Mas Mbak semua, menjadi incaran banyak negara. Nah, karena apa? Karena Anda bisa mengetahui bahwa potensi yang besar dari kekayaan alamnya, wilayah yang luas, ya, di mana kekayaan alam ini, ya, sumber daya alam di negara kita itu, ya, pastinya sangat banyak, ya. Kemudian Anda bisa mengetahui bahwa wilayah yang dimiliki Indonesia adalah wilayah yang sangat luas. Inilah Mas Mbak semua yang melatar belakangi bagaimana kita itu harus menjadikan negara Indonesia itu sebagai negara perjuangan seluruh bangsa, ya, karena yang berjuang itu seluruh bangsa Indonesia. Nah, Mas Mbak semua, di dalam materi ketahanan nasional ini nanti kita akan mengetahui banyak sekali kaitannya juga nanti tentang landasan ketahanan nasional seperti itu, ya. Nah, meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen bersama untuk tegaknya Negara Kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran bangsa yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suasana damai. Mas Mbak semua, di mana bangsa Indonesia ini pastinya menegakkan, ya, Negara Kesatuan Indonesia. Kemudian kondisi dan letak geografisnya ini, ya, pastinya kaitannya dengan lingkungan yang serba berubah, maka akan memberikan motivasi di dalam menciptakan suasana damai. Nah, sejak merdeka, negara Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Mas Mbak semua, inilah ancaman di mana yang membahayakan kaitannya dengan kelangsungan hidup bangsa. Akan tetapi, ya, bangsa Indonesia itu pasti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, ya.
Kemudian ketahanan nasional Indonesia adalah setelah Anda mengetahui tadi latar belakang ketahanan nasional, maka di sini Anda mengetahui ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar dan dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua, di mana ketahanan nasional Indonesia di sini kondisinya sangat dinamik ya. Dinamik karena pastinya kaitannya meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang sangat terintegrasi, berisi keuletan, ketangguhan ya, yang pastinya mengembangkan kekuatan nasional, di mana di sini kaitannya dalam menghadapi atau mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan. Tantangan, ancaman, hambatan ini biasanya Mas Mbak semua ya bisa datang dari luar dan juga bisa datang dari dalam. Yang dari luar kita untuk menjamin kaitannya dengan identitas dan integritas ya. Kemudian Mas Mbak semua, untuk konsepsi ketahanan nasional, tadi kalau kita sudah mengetahui ya pengertian dari ketahanan nasional Indonesia, di sini kita mengetahui dari konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu, berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan, ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa melindungi nilai-nilai nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Mas Mbak semua, yang perlu Anda ketahui bahwa di mana kaitannya dengan kesejahteraan ini ya digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran yang adil. Kata adil itu pasti sama, makmur pastinya agak mencapai kesejahteraan yang adil dan merata ya. Merata adalah sama, tidak memandang suku, ras ya, tidak memandang sara seperti itu. Maka akan juga kaitannya dengan rohaniah dan jasmaniah. Dimana ketika kita itu Mas Mbak semua ya dikatakan makmur ya, dikatakan adil, itu adalah ketika itu sudah merata ya, merata tidak memandang sara seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan mengetahui Mas Mbak semua ada 3 landasan ya di dalam landasan ketahanan nasional. Landasan ideal untuk yang pertama,
Dalam hal ini, Pancasila yang menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman, Pancasila sebagai dasar negara, filsafat, sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah Mas Mbak semua, kita melihat dari landasan idilnya dulu, di mana landasan ini termasuk di dalam landasan ketahanan nasional. Pengamalan Pancasila itu harus diwujudkan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan setiap warga negara Indonesia dalam bermasyarakat maupun dalam tindakan mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Mas Mbak semua, Pancasila adalah menjadi sumber inspirasi sebagai pedoman, karena Pancasila sebagai dasar negara. Namanya dasar negara adalah pondasinya negara Indonesia. Filsafat sekaligus dasar ideologi warga negara Indonesia. Namanya dasar, namanya filsafat, ideologi adalah pondasinya bangsa Indonesia. Nah, untuk nilai-nilai Pancasila itu telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas Mbak semua, di dalam nilai-nilai Pancasila pastinya Mas Mbak semua itu pemersatu bangsa, karena sudah teruji dan diyakini kebenarannya. Kemudian setelah landasan idil adalah landasan konstitusional yang kedua ini Mas Mbak semua. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstitusional sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta tujuan dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mereaksikan sikap bangsa Indonesia yang menentang segala macam bentuk penjajahan, di mana di dalam landasan konstitusional ini Mas Mbak semua, Undang-Undang Dasar 1945 itu memberikan landasan serta tujuan di dalam pengembangan sistem. Nah, di dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara, bangsa Indonesia senantiasa akan berjuang untuk mencegah maupun melawan segala macam dalam bentuk usaha-usaha ataupun perilaku yang menjurus pada penjajahan. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itulah, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Mas Mbak semua, bahwa yang perlu Anda pahami, perlu Anda tekankan. Kemerdekaan kita itu bukanlah merupakan hadiah, Mas Mbak semua. Tetapi di sini adalah perjuangan pergerakan bangsa Indonesia, kaitannya melalui pengorbanan jiwa dan raga, tidak mengenal lelah, Mas Mbak semua.
Nah, maka di sini kita, Mas Mbak semua, sebagai bangsa Indonesia harus kehormatan bangsa itu harus tetap dijaga, karena kemerdekaan itu sebagai kehormatan bangsa. Nah, dan juga dipertahankan sepanjang masa sampai selama-lamanya ya. Nah, setelah Anda mengetahui landasan ideal yang pertama, landasan konstitusional yang kedua, sekarang yang ketiga adalah landasan visional, di mana wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan Nusantara beserta segenap isinya sebagai suatu kesatuan serta sarana untuk membangun dan menata dari menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian ataupun seluruh wilayah Indonesia merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama. Inilah landasan visional. Nah, Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui dari landasan ketahanan nasional itu tadi, yang pertama dari landasan ideal, landasan konstitusional, landasan visional. Di sini kita akan mengetahui dari pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional, suatu bangsa akan menghadapi berbagai tantangan, baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. Yang dari luar tadi kaitannya dengan apa, Mas Mbak semua? Kaitannya dengan identitas. Untuk menghadapinya diperlukan pastinya keuletan dan ketangguhan yang disebut ketahanan nasional, yang didasari pokok-pokok pikirannya itu sebagai berikut, Mas Mbak semua. Maka manusia berbudaya yang pertama. Manusia berbudaya adalah makhluk yang sempurna, memiliki naluri, akal, dan keterampilan. Maka Mas Mbak semua, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, di mana manusia ini pastinya memiliki naluri, memiliki akal, dan serta keterampilan. Nah, kemudian manusia selalu berjuang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berbudaya akan mengadakan hubungan manusia itu pastinya kaitannya dengan juga karena makhluk yang berbudaya akan mengadakan hubungan dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan itu yang disebut agama. B, dengan cita-cita yang disebut ideologi. C, dengan kekuatan atau kekuasaan yang disebut politik. Ya. D, dengan kebutuhan yang disebut ekonomi. Maka Mas Mbak semua, setiap manusia itu adalah mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ya kita Mas Mbak semua pastinya dengan kita itu memiliki kebutuhan ya, pastinya kita harus bekerja. Nah, bekerja itu ketika kita diiringi dengan ibadah, maka bekerja itu akan menjadi nikmat. Bekerja itu akan menjadikan kita itu sebagai ibadah, itu pastinya akan menjadikan kita semakin tenang. Nah, maka kebutuhan itu disebut ekonomi. Maka kita itu harus memenuhi kebutuhan kita, ekonomi kita itu agar cukup seperti itu. Kalau sudah cukup bisa lebih. Nah, kemudian dengan manusia yang disebut sosial. Maka ketika kita berhubungan dengan manusia, berkomunikasi dengan manusia,
itu yang disebut dengan sosial. Ya, sosial Mas Mbak semua. Kita itu adalah makhluk sosial, di mana kita saling membutuhkan, saling ketergantungan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena kita adalah makhluk sosial. F, dengan rasa keindahan. Kita itu butuh rasa keindahan yang disebut seni budaya. Nah, kemudian G, dengan pemanfaatan alam yang disebut iptek. Mas Mbak semua, kita sumber daya alamnya itu melimpah ruah. Pastinya untuk pemanfaatan alam di sini Mas Mbak semua, ini adalah disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. H, dengan rasa aman Mas Mbak semua. Kita itu harus hidup, ya Mas Mbak semua, makhluk manusia, makhluk yang berbudaya. Manusia berbudaya itu adalah pastinya dengan rasa aman, ya, yang disebut pertahanan keamanan. Kemudian untuk pengertian ketahanan nasional, ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik yang bersifat potensial, ya, maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Dan negara untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Inilah pengertian ketahanan nasional Indonesia, ketahanan nasional yang berisi kaitannya keuletan dan ketangguhan. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Inilah Mas Mbak semua tadi ya yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, setelah Anda memahami materi tentang ketahanan nasional, silahkan Anda mengerjakan untuk pertanyaan di bawah ini Anda kerjakan dengan baik dan benar. Yang pertama, jelaskan latar belakang ketahanan nasional. 2. Jelaskan 3 landasan ketahanan nasional. Mas Mbak semua, saya ingatkan lagi untuk Anda login di Siakat untuk pertemuan ke-15 pada tanggal 29 Juni 2021 pada pagi hari ini, ya. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi semua Mas Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.